Di desa Aceh yang tenang, Teuku dan Teungku bersatu, menjalin ikatan tujuan bersama saat mereka bersiap untuk menentang bayangan Belanda yang membayangi. Front persatuan melawan penindasan asing, momen harmoni sebelum perselisihan mengancam untuk mengurai persahabatan mereka. Dengan keyakinan yang teguh, Teungku Daud Boureh menyatakan, kita harus mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini adalah jalan yang benar. Ruangan berdenyut dengan perasaan takdir yang sama. Saat setiap ulama mengangguk setuju, semangat kolektif mereka memperkuat bobot keputusan mereka. Dalam kegelapan, suara Teuku Daud Chambok bergema, kita harus menjaga warisan leluhur kita. Sistem kerajaan adalah identitas kita, sebuah seruan untuk mempertahankan sistem kerajaan. Teuku Daud Chambok dan Teungku Daud Boureh memimpin pasukan mereka ke jantung kegelapan. Wajah mereka terukir dengan tekad pemimpin yang terikat oleh takdir. Keniscayaan konflik menggantung berat di udara saat perbedaan ideologis mengubah saudara menjadi musuh dan mewarnai tanah dengan warna perang yang tragis. Adegan tersebut mencerminkan dampak mendalam perang terhadap Aceh, di mana perubahan lanskap politik menandakan era baru ketidakpastian dan keputusasaan. Di lapangan desa, semangat kemerdekaan berkobar di hati rakyat Aceh, terutama para pemuda, saat mereka bersatu menyambut berita proklamasi. Bendera merah putih berkibar megah, menjadi saksi bisu kebahagiaan dan harapan baru yang membara di dada setiap insan. Sorak-sorai menggema di seluruh lapangan, melambangkan semangat persatuan dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah ketegangan yang terasa, Teuku Daud Chambok bertanya, apakah ini benar kemerdekaan atau hanya siasat Belanda? Kota lama Meulo, yang dulunya merupakan benteng Teuku yang tak tertembus, kini menjadi medan pertempuran saat perang sengit meletus. Rumah Teuku Daud Chambok rusak parah akibat lubang peluru meriam, sebuah bukti mengerikan dari kekuatan dahsyat yang dilepaskan. Setelahnya, kota lama Meulo menjadi saksi bisu atas hilangnya ribuan nyawa secara tragis, selamanya mengubah takdirnya. Perintah pemimpin bergema di seluruh markas yang remang-remang. Temukan dia dengan segala cara. Dia adalah pengkhianat bangsa. Di tengah kekacauan pelarian, suara Teuku Daud Chambok menembus malam, seruan yang membangkitkan semangat mendesak anak buahnya untuk menentang penangkapan. Saat pengejaran tanpa henti semakin intensif, hutan menjadi labirin ketakutan. Setiap bayangan adalah musuh potensial, setiap desir adalah pertanda malapetaka. Dan Teuku Daud Chambok dieksekusi di sana,